Sebentar ya teman-teman, saya lagi nyoba ngundang dari Nutriflix-nya. Nah, ini memang lagi ini ya. Halo semuanya, sudah banyak yang gabung. Tunggu sebentar ya, mohon maaf teman-teman. Saya sudah invite teman-teman dari Nutriflix. Halo, akhirnya bergabung nih. Kayaknya udah bisa masuk ya. Halo. Halo, Akhirnya. Udah bisa ya dokter ya? Nggak tahu kenapa ini dari tadi. Diundang tadi kok nggak bisa. Oke, sudah aman sekarang. Halo, sore. Halo, selamat sore dokter. Aduh ini kenapa nih? Wait ya dokter, saya belum bisa Iya, menyatukan dokter. segi Ya betul. Tadi ampun, nggak lebih cantik ya aslinya guys. Lebih cantik nih, jadi seru banget ya, jadi insecure saya nih. Aduh, oke ini udah bisa ya teman-teman yang udah bergabung ya. Jadi mungkin di awal kita pembukaan dulu ya dokter ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam semangat untuk sahabat Nutrify dimanapun berada. Nah, selamat bergabung juga dan selamat datang bagi teman-teman yang tadinya sudah sabar ya karena kita agak nge-lag di awal nih. Terima kasih karena udah sabar dan sudah meluangkan waktunya untuk gabung di live Instagram Notify Official dalam talkshow kita yang berikutnya yang keberapa nih? Keempat ya. Yang keempat talkshow OMG obrolan Mah dan Gerd. Nah di sini kita sudah bergabung ya dengan Dokter Ika. Halo Dokter Ika, selamat sore. Sore. Nah iya tadi agak masalah dikit teman-teman maaf ya. Nah sekarang Dokter Ika sudah bergabung jadi kita mau agak review sedikit deh gitu tentang talkshow kita beberapa apa namanya waktu yang lalu ya. Ini sudah talkshow keempat dimana kalau talkshow pertama itu kita bahas tentang jenis-jenis makanan yang kurang baik atau yang harus dihindari oleh penderita MAH dan GERD, kemudian nutritional food. Selanjutnya itu kemarin masih baru ya, masih anget-angetnya sama Dokter Jimmy bahas tentang olah jiwa dan hubungannya dengan MAH dan GERD. Nah, selanjutnya ternyata Dokter Ika setelah kita ngadain banyak talkshow nih, kita nemuin banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang emang lebih tertarik untuk bahas dulu deh MAH dan GERD itu seperti apa sih gitu kan. Fakta, mitos dan faktanya seperti apa sih? Soalnya kan memang MAH dan GERD ini kan penyakit yang kompleks ya, bisa dibilang kayak terlalu banyak tanda-tandanya dan nggak gimana ya, saking banyaknya tanda-tandanya ya kadang-kadang teman-teman diagnosa sendiri gitu, padahal kan kalau untuk diagnosa sendiri itu harusnya tetap kepada ahli, kepada dokter gitu. Nah jadi hari ini kita sengaja mengundang Dokter Ika untuk membantu mengedukasi atau sharing-sharing kepada teman-teman yang masuk ke dalam live Instagram kita pada sore hari ini seperti itu. Nah, sebelumnya ya teman-teman ya, sebelumnya kita mau kenalan dulu deh. Ini dari tadi saya sebut Dokter Ika, Dokter Ika. Siapa nih Dokter Ika gitu ya? Dokter Ika ini merupakan Dokter Ika Mariana Nadevi, merupakan lulusan dari Airlangga University Surabaya. Wah, siapa dulu nih yang kuliahnya di Airlangga juga, ketemu senior nih gitu ya. Nah, saat ini Dokter Ika ini aktif sebagai konsultan of internal medicine di Mitra Keluarga Kenjeran Hospital Surabaya dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi sebenarnya working experience-nya Dokter Ika ini sebenarnya banyak banget ya, tapi aku bacain satu dulu deh yang penting gitu. Jadi aktifnya sekarang di Rumah Sakit Kenjeran ini ya teman-teman ya. Kemudian Dokter Ika merupakan member dari Indonesia Doctor Association, kemudian Indonesia Internal Medicine Association, itu ya teman-teman. Jadi memang Dokter Ika sengaja kita undang untuk apa namanya lebih detail lagi menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Jadi saya ingatin kembali ya, nanti kita ada sesi Q&A. Jadi diawali mungkin saya sama Dokter Ika ini mau sharing-sharing dulu, selepas itu nanti teman-teman bisa langsung bertanya-tanya tentang apa sih keluhan saya selama ini, masuk faktanya seperti apa gitu ya sama Dokter Ika. Kemudian jangan lupa karena kita nanti ada sesi yang lebih menarik lagi, yaitu sesi tebak-tebakan mitos atau fakta. Maka dari itu saya ingatkan kembali teman-teman harus standby di sini, stay tune sampai akhir, karena nanti kalau seumpamanya teman-teman
cuma apa namanya setengah-setengah munculnya nih, nanti nggak tahu deh kita mau pakai soal yang mana nih gitu atau faktanya, karena nanti kita bakal pakai dari hasil sharing dengan dokter Ika seperti itu. Dan hadiahnya sendiri adalah satu box Nutriflex gratis, dan ini pemenangnya kita pilih 3 orang. Kemarin kan Mas Andri doang yang menang ya 1 orang, dan hadiahnya Iman nih. Kalau sekarang ini 3 orang pemenang, hadiahnya Nutriflex seperti itu. Nah, kembali kita sapa lagi ya. Halo Dokter Ika, selamat sore. Di sini mungkin ya dokter, kita mau penasaran dulu. Dan jadi kan kita bahas-bahas ya dok soal MAH dan GERD ini. Ya. Tapi mungkin mewakili teman-teman audiens yang mungkin belum paham nih. Sebenarnya apa sih bedanya MAH dan GERD ini? Apakah sebenarnya masih dalam satu jenis penyakit yang sama atau ini ada tingkatannya seperti itu dokter? Ya, jadi kalau MAH dan GERD itu problemnya sebetulnya sama ya, karena asam lambungnya meningkat. Cuman kalau yang namanya GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung tuh nggak cuma stay di dalam lambung, tapi menimbulkan keluhan karena dia bisa naik gitu ya ke dada, menimbulkan keluhan. Kadang macam-macam, bisa keluhannya dada terasa bakar, kadang terasa sesak nafas, kadang dada tuh terasa berat gitu. Jadi gejala daripada GERD itu tidak hanya lokal. Nah, kalau MAH sendiri itu tipenya memang macam-macam ya. Ada yang kita biasanya ngomongnya sebagai dispepsia, ada macam-macam. Ada yang aerofagi yang gasnya banyak, ada yang dismotil jadi lambungnya nggak gerak, jadi kita terasanya sebah. Ada juga yang ulkus type. Ulkus type itu berarti dia nyerinya tembus ke belakang. Jadi penamaan aja sih. Tapi kalau GERD itu kalau manifestasinya terutama sampai rasa panas di tenggorokan gitu. Jadi memang kalau dibedain nih sebenarnya MAH dan GERD ini ya masalah di asam lambung gitu ya. Dua-duanya adalah masalah di asam lambung, tapi mungkin kalau MAH-nya itu masih di seputar asam lambungnya, sedangkan GERD itu sudah naik sampai ke tenggorokan gitu ya dok ya? Ya betul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi udah tahu ya bedanya GERD dan MAH seperti itu. Nah selanjutnya pertanyaannya ini gini dok. Benar nggak sih dok sebenarnya kita tuh MAH dan GERD itu penyebabnya itu cuma karena kita nggak memperhatikan pola konsumsi makanan kita. Seperti tadi banyak banget nih yang bahas, duh saya dok suka banget sama makanan pedas, gimana yang menghentikannya, padahal saya udah MAH gitu. Benar nggak ada jenis makanan sebenarnya? Jadi kalau faktor pemicunya GERD sendiri sama MAH sendiri itu banyak ya, nggak cuma melulu faktor makanan, tapi memang faktor makanan itu berpengaruh. Jadi yang paling itu sebetulnya lifestyle. Nah, lifestyle sendiri ini kan banyak ya, tidak hanya mencakup makanan aja. Yang lainnya tuh misalnya pola hidup kita, kemudian istirahat kita, kemudian kita itu stres apa enggak, itu juga pengaruh. Jadi penyebab daripada GERD itu tidak hanya faktor makanan, tapi banyak faktor yang juga mempengaruhi. Kayak kebiasaan kita misalnya ya, kita habis makan banyak terus langsung tidur. Nah, itu bisa memicu GERD. Jadi tidak kasih waktu 2 jam sampai 3 jam untuk istirahat, baru kita mulai tidur. Nah, kalau seperti itu tuh, kalau makannya setelah langsung tidur tuh kita bisa kena GERD. Jadi lifestyle kita juga pengaruh, nggak hanya cuma makanan gitu ya. Jadi kadang-kala kayak dok saya ini makan sudah sehat gitu ya, sudah nggak makan seperti yang dianjurkan, tapi kenapa kok GERD saya masih kumat? Ternyata masih ada stresnya, ternyata obesitasnya nggak diturunin, kemudian ternyata masih merokok gitu ya, dan itu semua bisa pengaruh sama. Oke dok, jadi kalau sebenarnya kan gini, jadi masalah jenis makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya salah satu faktor, tapi sebenarnya di belakangnya ada banyak faktor lainnya seperti itu ya dok. Tapi mungkin kan banyak nih apa namanya pasiennya dokter yang datang itu paling banyak presentasinya tuh MAH dan GERD ini presentasi terbanyak itu penyebabnya apa dok kalau boleh tahu? Penyebabnya 2, 1 stres, 2 makanan pedas. Makanan pedas yang suka sebelah, mana ini yang suka sebelah, jadi makanan pedas paling berpengaruh ya dok? Ya level 10, level 11, saya nggak tahu level-levelan ya, ada level 12, 11. Sekarang makanan banyak banget lagi level-levelnya, nanti levelnya sampai 15 deh gitu ya. Gitu ya teman-teman yang suka berlevel-level nih. Oke, selanjutnya untuk saya pengen tahu nih, sebenarnya kan kita semua punya yang namanya asam lambung sebenarnya, tapi yang membedakan mungkin kadarnya. Jadi kalau masalah-masalah di asam lambung ini kan tadi kita tahunya cuma MAH dan GERD. Ada nggak yang lainnya?
gitu dok? Masalah-masalah lain terkait asam lambung di lambung kita ini ada nggak? Masalah terkait lambung, maksudnya gejala Iya, lainnya. masalah Jadi kalau gejala lain, jadi gini, seringkali pasien itu mengira bahwa semua problem dan rasa tidak nyaman di lambung itu pasti karena asam lambung. Biasanya seperti itu ya, dipukul rata ya. Contoh, iya dipukul rata. Nah, saya kemarin barusan punya pasien. Pasien ini datang dengan keluhan mual, muntah, perutnya nyeri. Nah, pasien berpikir bahwa saya ini asam lambung gitu kan, jadi dikasih obat mah, tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah saya USG, saya periksa lebih lanjut, ternyata hipertiroid. Jadi karena metabolismenya meningkat. Jadi karena kondisi tiroid, bukan karena murni asam lambung. Jadi yang namanya keluhan di lambung itu merupakan gejala. Nah, pemicunya apa? Tidak melulu karena asam lambung, bisa karena batu empedu ya. Bisa juga karena misalnya ada tumor di sekitar perut. Bisa juga karena misalnya pelemakan hatinya berat sampai mempengaruhi yang namanya fungsi liver. Itu juga bisa. Jadi banyak penyebabnya. Jadi jadi kita memang ya, jadi memang tidak melulu bahwa keluhan di lambung itu pasti karena asam lambung. Nah, itu dulu sih yang teman-teman sebaiknya tahu ya. Makanya menariknya karena kita tuh selalu berpikir bahwa kalau aku nyeri lambung ini berarti pasti karena asam lambung ya. Makanya dikasih obat lambung nggak sembuh-sembuh gitu. Saya juga punya pasien kayak gitu, nggak sama dokter yang merawat itu mungkin karena di daerah ya. Itu nggak pernah di USG gitu. Mungkin karena fasilitasnya sulit. Jadi akhirnya waktu sampai di Surabaya di USG, ternyata kandung empedunya banyak batunya. Nah, itu dipikir sebagai GERD yang terus menerus ya, tidak bisa sembuh kalau nggak diobati batunya. Jadi seperti itu. nah, jadi kan dok kadang-kadang tuh kalau supaya udah sampai parah nih lambungnya katanya bisa sampai luka ya doknya sebenarnya. Jadi kalau bisa sampai luka nih dinding lambungnya tuh eh masalah faktornya apa sih dok? Gitu bisa sampai luka gitu dok? Ya, faktor pemicu kenapa ada yang luka dan berlubang dan ada yang tidak gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa memperberat. Contoh, pasien usia tua. Pada pasien-pasien usia kalau mengalami nyeri lambung yang berkepanjangan, itu kita harus hati-hati karena pada pasien usia tua itu seringkali mukosa lambungnya kan otomatis lebih tipis ya dibandingkan mereka yang normal, yang sehat, yang muda, gitu kan. Nah, itu lebih mudah untuk mengalami perdarahan lambung. Yang kedua, kalau penyebab daripada nyeri lambungnya itu karena obat-obatan, resiko untuk luka dan benar-benar berlubang itu pastinya lebih besar karena pengaruh daripada obat-obatan tersebut. Kemudian ketiga, ada infeksi atau tidak. Jadi ada penyebab nyeri lambung karena infeksi bakteri. Jadi salah satunya adalah Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori itu ekornya dia ada kayak ininya ya, kayak ada bor, tanda petik ya, kayak ada bornya gitu ya. Jadi dia bisa melubangi mukosa lambung. Nah, itu adalah beberapa faktor yang bisa mengakibatkan sampai terjadi perdarahan lambung. Dan yang namanya ini nggak bisa dianggap ya, karena beberapa pasien sampai akhirnya perforasi lambungnya pecah gitu ya. Sampai akhirnya harus dilakukan operasi, perutnya dibuka, dicuci, cairan lambungnya terus dijahit lagi gitu. Itu pada kasus yang fatal ya. Tapi selama sekolah saya menemukan baru 2 kali. Sampai dibuka, dicuci ya dok ya. Dengarnya aja kita Ya. wow gitu ya. Pada orang yang masih hidup gitu. Sampai dibuka, dicuci sampai ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya masalah asam lambung itu tuh kompleks banget. Jadi nggak bisa kayak sesimpel kita langsung oh ini gitu. Banyak faktornya gitu. Dan sebenarnya nggak cuma masalah dan apa namanya mas dan juga ada yang lain seperti tadi apa infeksi bakteri dan lain-lain gitu ya dok. Ini kalau kita lihat-lihat nih, apalagi sekarang ya dok, anak kos, teman-teman saya yang kos, termasuk saya yang anak kos gitu ya. Karena memang kita masih muda, padahal tapi mungkin kembali ke tadi, lifestyle kita yang kurang baik mungkin ya dok. Jadi udah meluas banget, udah penyakit umum banget nih penderita mah dan GERD ini. Asam lambung ini banyak banget gitu, kayak lebih sensitif dari anggota tubuh yang lain gitu. Gampang sakitnya, gampang, kayak kelihatan gampang kena sakit asam lambung gitu. Itu kenapa sih dok faktornya seperti itu? Kok kayaknya sensitif banget dianya ini. Kembali lagi lifestyle ya. Kalau sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu ya. Orang kalau misalnya sekarang itu makanan itu benar-benar
modifikasi makanan itu benar-benar luar biasa. Contohnya, ada makanan yang keluar kayak asap-asapnya. Karena ada kan yang kalau kita makan es krim terus dia keluar kayak asap-asapnya. Atau kalau misalnya kita minum vitamin C itu dia ada sodanya. Nah itu kan adalah modifikasi makanan yang tentunya beda sama zaman dahulu. Itu satu. Yang kedua, karena memang kalau dibandingkan zaman dahulu, itu stres saat ini jauh lebih besar loh. Saya sekarang usia 42 tahun. Saya ingat banget waktu saya kecil. Masa kecil saya tuh nggak kayak anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak sekarang tuh ceritanya sekolah tuh pulang jam 4, jam 5. Saya sampai bingung. Kan saya dulu pulang tuh jam setengah 12, jam 12 terus sepedaan. Ya kan? Kalau dulu kan seperti itu gitu. Nggak banyak beban. Anak kecil ya anak kecil gitu. Kalau anak-anak kecil sekarang tuh pulang sekolah masih harus les, terus masih ini masih itu gitu. Nanti sampai rumah malam. Nah itu bisa memicu mereka untuk mengalami stres ya dibanding zaman dulu. Jadi kembali lagi lifestyle-nya, kemudian pola kultur kita yang juga berubah, persaingan juga makin berat. Terus sekarang itu aplikasi juga gampang ya. Kita mau cari makanan yang aneh-aneh malam-malam tuh juga bisa. Nah itu kan semakin memicu. Kalau dulu kita sehat. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Nggak bisa makan sudah cukup nasi dengan telur digoreng. Itu pencet-pencet. Terus malam makan seblak. Gitu kan. Malam makan martabak. Kalau dulu nggak ada. Nah itu semua faktornya faktorial ya. Banyak yang memicu. Konversinya sebenarnya semakin maju, tapi semakin banyak masalah gitu ya, tapi semakin mendekatkan kita dengan kayak, oh ini banyak banget, gampang akses ini, gampang akses itu. Tapi sebenarnya ya itu, karena kita terlalu banyak pilihan, akhirnya ya pilihan kita juga jadi kadang-kadang nggak tepat gitu lah ya dok ya. Akhirnya berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Tapi kalau ngomong-ngomong nih dok, sebenarnya asam lambung itu ada hubungan dengan saraf nggak dok? Asam lambung hubungannya dengan saraf. Saraf otak apa saraf gimana nih maksudnya? Kalau ada hubungannya sama saraf, ya pasti ada hubungannya sama Penyakit saraf ya, sama saraf. saraf, Oh, penyakit saraf kita gitu. Penyakit saraf ini yang biasanya didefinisikan sama pasien itu saraf sakit saraf gitu maksudnya. Apa gimana? Maksudnya kalau ada kaitan kan dan dengan stres, iya pasti berkaitan. Karena apa? Karena kalau kita itu lebih mudah stres, terutama kita punya kepribadian tertentu yang kayak misalnya kita ini melankolik, sifatnya ya suka overthinking, siapa yang suka mikiran, nah itu pasti terhadap yang namanya GERD ini gitu ya. Itu tinggal di screening sih ya. Jadi biasanya kalau saya meriksa pasien tuh kelihatan kok orang-orang yang datang di depan saya tuh rata-rata kalau nggak koleris melankolis. Kalau orang-orang yang sanguin itu gitu ya. Mereka happy jadi jarang kena GERD. Naknya nanti yang lain biasanya diabetes karena suka makan gitu ya kalau orang-orang sanguin. Jadi adakah hubungannya sama saraf? Kalau definisinya adalah mengenai pola pikir, iya gitu. Tapi apakah ada hubungannya dengan otak? Ya kalau memang otak kita ini terlalu banyak dipakai untuk berpikir yang aneh-aneh, ya iya bisa merilis kortisol, hormon kortisolnya tuh naik bisa merangsang asam lambung. Jadi seperti itu kaitannya sama saraf. Oke dok. Jadi dari tadi nih sebelum dokter Ika gabung juga udah banyak banget ya teman-teman yang nanya. Paling banyak pertanyaannya yang udah saya simpulkan. Paling banyak pertanyaannya adalah saya suka banget makanan pedas gimana ya dok gitu. Nah, jadi dok sebenarnya orang yang udah didiagnosa nih ternyata dia benar-benar punya masalah mah dan GERD gitu. Boleh nggak sih dok, walaupun porsinya kecil, boleh nggak tetap makan pedas? Ya, jadi pertanyaan menarik ya. Saya punya mah gitu, boleh nggak makan pedas? Saya sendiri maksudnya. Saya sendiri saya punya GERD. Saya masih makan pedas, tapi ada tapinya, ya. Saya memastikan pada saat saya mau makan sesuatu yang pedas, kondisi saya ini sehat, saya baik-baik aja gitu ya. Saya nggak punya beban overload pekerjaan atau saya nggak lagi stres. Nah itu saya berani makan dan itu saya biasanya makan pedas setelah saya mengkonsumsi makanan yang sehat terlebih dahulu. Jadi nggak benar-benar saya skip meal terus perut kosong langsung makan pedas itu sudah nggak mungkin dikerjakan ya. Jadi salah satu cara mengakali kalau misalnya teman-teman ini punya GERD terus pengen makan pedas ya. Cara ngakalinya gimana? Yang pertama pasti level kepedasannya dikurangi. Yang kedua usahakan itu benar-benar jangan jam makan siang terus molor malam terus makan pedas. Itu pasti sakit ya. Jadi sesuai jam. Kalau memang makan siang ya makan siang. Jangan molor jam makan. Usahakan makan makanan yang sehat terlebih dahulu. Kalau kemudian mau icip-icip baru boleh gitu ya.
Jadi jangan terus pas perut kosong, pasti sakit. Nah, jadi itu adalah beberapa trik untuk mengatasi kalau memang hobi kita makan pedas. Saya juga masih makan pedas. Jadi itu berarti jaga keseimbangan dan tahu aturan-aturan tertentu lah ya dok. Jangan kayak ini lagi kerasa padahal ini asam lambungnya lagi naik lagi kerasa tapi saya pengen makan pedas udah pokoknya makan pedas gitu ya. Jadi harus Uh, tahu keseimbangannya gitu. Mau Nah, juga oke dok. Jadi kan kita uh, banyak nih apa namanya info kenapa sih kita sebenarnya harus menjaga berat badan itu karena memang berat badan yang ideal itu kan bagus untuk kesehatan. Apakah kalau penderita, bukan penderita ya namanya, maksudnya apakah kalau kita tidak menjaga keseimbangan berat badan, misalnya berat badan atau lebih lah dari misalnya obesitas misalnya, ini lebih rentan nggak dok terkena masalah asam lambung ini? iya. Jadi memang ada penelitiannya bahwa kalau memang kita punya obesitas, maka kita akan lebih mudah terkena GERD. Ya, asam lambungnya itu lebih mudah naik. Karena kan kalau kita tambah gemuk, yang namanya lingkar perut ini semakin tebal, maka yang namanya lambung itu akan terdesak gitu ya, terdesak oleh lemak dan sebagainya. Sehingga akhirnya waktu kita makan, kita akan lebih mudah merasa penuh, terus akhirnya lebih mudah GERD. Makanya salah satu solusi untuk mereka yang GERD-nya berulang itu diminta untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi memang ada kaitannya dengan yang namanya obesitas. Ya. Gitu ya. Jadi memang bukan kayak sekedar biar cantik nih teman-teman atau biar ganteng. Jadi memang menjaga idealnya berat badan itu untuk kesehatan tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, ini selanjutnya dok tadi ada saya ingat nih ada audiens yang nanya gitu. Ini sebenarnya kalau masalah asam lambungnya tuh bisa dari faktor genetik atau gimana dok? Dan penderitanya itu biasanya apakah memang hanya orang dewasa atau umur-umur tertentu yang sudah dianggap matang atau gimana dok? Gitu. Ya. Kalau anak-anak bisa terkena apa enggak? Bisa gitu ya. Oh bisa Anak-anak bisa, juga dok. enggak mesti kena orang dewasa. Cuman kalau pada anak-anak itu kan kadang gejalanya nggak jelas ya. Jadi anak-anak itu kan mereka belum bisa jelaskan dengan spesifik organnya itu yang mana yang sakit. Tapi anak-anak bisa terkena asam lambung juga gitu ya. Manifestasinya seperti apa ya? Kalau mereka sudah bisa bicara, mereka bisa bilang yang perutku ini sakit, mereka bisa tunjuk. Tapi kalau anak-anak kecil kadang tiba-tiba nggak enak, mereka nggak mau makan, nafsu makannya berkurang gitu ya. Terus tiba-tiba buek-buek gitu ya, mual pada anak kecil yang belum bisa ngomong. Kemudian apakah faktor genetik berpengaruh gitu ya. Pengaruh itu ada penelitian memang menunjukkan bahwa yang namanya genetik itu bisa mempengaruhi, ada faktor genetik walaupun sedikit gitu ya, tetap ada faktor genetik. Tapi dibandingkan faktor itu genetik sendiri, sebetulnya lifestyle kita yang berpengaruh. Jadi misalnya nih, mama papa saya ada mah gitu. Apa saya mesti kena mah? Enggak juga gitu ya. Tergantung lifestyle saya. Tergantung lifestyle, tergantung sifat saya seperti apa, pola hidup saya seperti apa ya nggak mesti terus orang tuanya mah anaknya mah enggak gitu. Tapi tetap ada faktor Jadi memang genetik walaupun ada penelitiannya. ada tetap ya. Jadi sebenarnya genetik juga ada, tapi sebenarnya tetap dari awal tadi dokter Ika tetap menekankan poin paling penting yang menyebabkan mah dan GERD adalah lifestyle teman-teman. Jadi bukan kayak ya lifestyle itu menyangkut tentang pola tidur kita, istirahat kita, pola makan kita, apa yang kita konsumsi dan lain-lain, pola pikir. Nah, itu. Jadi lifestyle nomor satu gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya tadi saya pengen ini dok tadi kan kita ada bahas sedikit bahwa sebenarnya kompleks banget masalah di asam di lambung kita ini yang bukan mah dan GERD doang tapi ada kayak infeksi bakteri dan lain-lain. Tapi apabila mah dan GERD-nya ini udah akut banget nih, udah parah banget gitu, bisa nggak jadi larinya menyebabkan kanker perut gitu dok? Iya, ya, kanker gaster, kanker lambung bisa. Jadi Oh kalau bisa dok. memang iya. Jadi kalau memang lama ya apa namanya gastritis atau mah itu kan kayak iritasi atau radang berkepanjangan ya, gastritis kronis. Nah, kalau memang terjadi secara kronis terus-menerus, kemudian tidak membaik dan tidak sembuh, maka itu tetap bisa beresiko memicu namanya cancer. Jadi problem itu tidak hanya masalah bisa perdarahan lambung, BAB-nya hitam, nggak cuma itu, tapi memang berisiko untuk terjadinya kanker
lambung gitu. Begitu. Jadi bisa juga lah, ini bisa jadi kanker lambung ya, Dok, yang Iya. serem ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus investasi kesehatan dari masa muda gitu, karena tadi kembali nanti ada tagihannya loh di masa tua teman-teman kalau kita nggak perhatiin dari sekarang gitu. Nah, makanya kalau ada seri-seri yang bermanfaat seperti ini, teman harus nonton. Sampai kita juga ngasih sharingnya juga, bahkan ada kayak kegiatan nanti kita kasih hadiah gratis ke teman-teman juga. Tadi seperti siapa ya, Mbak apa gitu, yang suaminya yang sebenarnya sakit tapi dia nonton karena dia pengen ngedukasi suaminya, jaga suami. Aduh ya ampun Pak suami, dapat istri kok soleha banget, enak banget loh bapaknya. Gitu ya. Oke, nah teman-teman, yang saya ingatkan kembali ya teman-teman, ini kita udah masa sharing-sharing, nanti kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi oh ya masuk langsung Q&A aja ya kita teman-teman ya. Setelah Q&A nanti kita bakal masuk kuis. Nah di kuis inilah teman-teman bisa gabung. Yang pertama kita ada hadiah satu untuk satu orang kalau nebaknya benar kayak kemarin. Daerah mana yang banyak bapak-bapaknya? Purwodadi. Siapa tuh yang menang? Mas Dedi. Mas Andri ya. Dedi gimana sih Dedi apa ini? Mas Andri gitu ya. Nah jadi nanti ada satu hadiah untuk yang menang tebak-tebakan dan ada dua orang pemenang untuk yang menebak dengan benar kuis apa namanya, fakta atau mitosnya, mitos atau faktanya gitu. Oke. Tapi ini kita Q&A-nya kita pilih ya, karena tadi teman-teman banyak yang nanya ya. Jadi kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tema kita pada sore hari ini gitu. Oke. Udah disiapin tadi pilihan pertanyaannya yang mau kita tanyakan kepada Dokter Ika. Oke, kita pilih dulu ini dari tadi dokter udah standby nih dari awal nih, Mrs. Anugrahadi. Oke. Pertanyaannya, Dok, bagaimana tips menjalankan puasa bagi penderita MAH dan penderita GERD? Oh ya, benarnya kita mau puasa. Jadi Mbak Anugrahadi penasaran nih, Dok. Gimana, Dok, tipsnya? Jadi untuk pasien MAH dan GERD itu biasanya kita akan evaluasi dulu ya. Kalau memang MAH dan GERD-nya itu parah, berulang, pernah riwayat perdarahan lambung, pasien-pasien usia tua itu tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi kalau memang masih muda dan GERD-nya itu juga cukup stabil, nggak sering kumat, boleh puasa. Nah, caranya puasa seperti apa? Ya pasti pada biasa ya, sahur. Untuk sahurnya sendiri disarankan tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Ya, jadi nggak boleh makanan yang berlemak. Pilihlah karbohidrat itu yang simple. Kemudian jangan makan seperti karbohidrat olahan, contohnya kayak cake, kemudian pasta-pasta, itu jangan. Pilihlah karbohidrat yang simple, kayak misalnya mau makan nasi putih gitu ya. Terus kayak misalnya mau makan sama telur, pokoknya yang simple, sesimpel mungkin. Jangan terus habis itu waktu sahur teman-teman makannya burger, gitu ya. Itu semakin yang terjadi adalah perut akan lebih mudah bloating. Itu yang pertama. Yang kedua, pada sahur pastikan konsumsi air putih yang banyak. Tetap kebutuhan air putih dalam sehari itu 8 gelas ya, 8 gelas sehari. Jadi jangan terus waktu pagi terus kita minumnya soda gitu ya. Jangan terus waktu pagi minumnya kopi. Nah, kayak gitu tuh memicu, hindari pedas, kecut, asam otomatis. Terus kalau memang ternyata kita sering berulang ya, tapi masih tetap nih pengen tetap puasa ya, kita berikan biasanya obat lambung ya pada pagi hari. Kemudian pada saat mau berbuka puasa itu mulailah dengan sesuatu yang simpel dulu, biasanya kan takjil ya. Nah, mulai dengan karbohidrat yang simpel dulu, setelah itu diminum obat MAH-nya, habis itu teman-teman silakan sholat dan sebagainya, baru mulai makan yang berbuka puasa. Kembali lagi untuk buka puasanya dianjurkan makanan yang tidak pedas, tidak kecut, tidak asam, tidak bersoda ya, jangan terlalu banyak makanan pengawet. Itu biasanya kan banyak nih gulai-gulai dan sebagainya, kalau MAH jangan. Itu akan pengaruh. Kalau kopi gimana, Dok? Ya? Yang hobi banget itu. Boleh nggak kopi? Kopi ya. Kalau kopi itu sebetulnya kopi-kopi sekarang ada yang namanya teknik pengolahan yang namanya cold brew gitu ya. Itu kafeinnya sudah dikurangi katanya, yang maksudnya Katanya. kafe ya, itu memang ada penelitiannya, memang
cukup membantu untuk mereka yang punya emah. Jadi dengan teknik pengolahan khusus yang cold brew, nah itu bisa diminum gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar kopinya tuh kopi hitam, terus kalau sekarang tuh ada orang-orang tuh campur jeruk dan sebagainya supaya langsing, waduh dihindari itu sebaiknya. Gitu ya teman-teman. Jadi Mrs. Anugrah Hadi udah terjawab ya, udah lengkap banget nih paketnya. Jadi kalau memang ada konsumsi rutin obatnya, itu sebaiknya pas sahur sama pas buka puasa gitu ya. Dan karbohidrat, kebutuhan karbohidrat dan juga air putihnya gitu. Oke, udah terjawab ya Ibu Anugrah Hadi. Oke, selanjutnya ini juga yang selalu hadir di setiap talkshow OMG ya, Mbak Nuri. Oke, Mbak Nuri. Apakah mah dan GERD tidak bisa sembuh total, Dok? Iya juga ya. Karena ya ini sering banget nih customer kita tuh yang udah sembuh nanti kambuh, sembuh kambuh nih. Ini gimana, Dok? Bisa sembuh total nggak sih, Dok? Apakah bisa sembuh total, mah dan GERD? Bisa. Karena ini bukan diabetes ya. Sebetulnya bukan diabetes, bukan darah tinggi. Yang kalau diabetes, darah tinggi ya semua penyakit kronis. Mah dan GERD bisa sembuh, bisa. Sembuh total bisa. Kembali lagi, sanggupkah kita mengatur lifestyle? Karena paling sulit itu sebenarnya mengatur yang di dalam sini ya, bukan obatnya ya. Ngatur di dalam sini gitu ya. Kalau obatnya mah gampang ngasihnya. Tapi bagaimana kita memanage stres, kita memanage pola hidup, kita tidurnya cukup, kita mengontrol diri nggak makan yang aneh-aneh, itu yang sulit. Tapi kalau ditanya apakah kita sembuh, bisa. Pokoknya sama kita bisa mengubah lifestyle itu pasti bisa sembuh. Dan beberapa pasien saya sembuh gitu ya, benar-benar nggak kumat gitu. Tapi tentunya kita harus mencari pemicunya, karena kadang kita tuh nggak sadar gitu ya bahwa oh ternyata itu pemicunya. Nah itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat. Kalau perlu ya pola makan hariannya kita lihat. Jangan-jangan di antara salah satu pola makan harian tersebut ada satu yang memicu asam lambung tanpa kita sadari. Tuh contoh ya. Pasien saya itu senang banget minum teh hijau. Kelihatannya baik ya, teh hijau ya. Baik gitu ya, tapi masalahnya diminum sehari itu bisa 6 sampai 8 kali. Nah, jadi dia merasa itu baik gitu. Mungkin nggak nyadar bahwa itu juga pasti pengaruh ke mahnya gitu kan. Ternyata mahnya tuh sembuh setelah apa ya? Udah setelah teh hijaunya itu dibuang gitu ya, sudah nggak dikonsumsi lagi. Udah habis itu nggak pernah. Sama kayak kalau kebutuhan vitamin C kita butuh ya vitamin C. Ya. Misalnya kita punya vitamin, bukan vitamin C, vitamin deh, kebutuhan vitamin. Kalau pilih kita minum satu hari 100 kali ya nggak bagus juga gitu ya, Dok ya. Jadi Ya. memang ada proporsinya. Gitu. Oke. Udah terjawab ya Mbak Nuri ya. Bisa sembuh. Jadi harus semangat, semangat gitu. Harus mindsetnya harus aku akan sembuh gitu. Tapi harus disertai dengan komitmen. Aku sembuh dan aku akan menjauhi larangan-larangannya gitu. Oke, selanjutnya ini ada Miracle Mom. Oh, Masya Allah. Apa nih? Kok saya susah baca maaf, Dok? Apa ya, maaf saya bisa baca nih untuk menunjuk agar nggak sering gabung. Apa maaf nih Mbak, ini apa ya? Ini apanya? Apa do apa tuh? Do and don't. Do and don't. Oh, apa do and don't untuk mah dan GERD. Jadi apa pantangan yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk mah dan GERD agar nggak sering kambuh, Dok? Gitu, dari Miracle Mom. Do and don't. Banyak banget. Jadi prinsipnya kalau pasien GERD itu makannya pertama kita harus atur sedikit tapi sering. Nah, jadi kita nggak kayak orang biasa nih. Kalau orang nggak punya mah tuh kayak pagi siang malam. Kalau pasien GERD enggak. Pasien GERD itu saya selalu sarankan makannya sedikit tapi sering ya. Jadi jangan membiarkan yang namanya perut itu dalam posisi kosong gitu. Jadi sama sekali nggak makan, jangan gitu ya. Jadi meskipun itu hanya makan cemilan atau apa tetap diisi tiap 3 jam, sedikit tapi sering. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan untuk lambung kita supaya bisa mencerna secara perlahan, supaya lambungnya ini nggak bekerja secara berat. Kalau langsung makan dalam jumlah besar, porsi besar, itu perut itu lambung kita pasti bekerja dengan berat kan. Nah itu bisa membuat perut itu semakin tidak nyaman, itu satu. Kedua, pada saat makan kita harus kembali lagi tidak boleh makan makanan yang terlalu berlemak gitu ya, greasy food,
oily food, kemudian makanan yang pedas, kecut, asam, bersoda, itu semua dihindari. Kemudian yang ketiga, kita harus setelah makan itu memastikan kita menunggu 2 jam dulu nih, baru kita boleh beristirahat atau berbaring. Keempat, hindari alkohol, hindari merokok. Yang kelima, menurunkan berat badan. Yang keenam, banyak ya, jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat di perut. Jadi pakaiannya itu harus loose gitu ya. Jadi supaya apa? Asam lambungnya nggak naik, nggak tertekan lambungnya. Kemudian yang ketujuh, kita tidak boleh stres. Istirahat harus cukup. Nah, bagian mengatur stres itu sebetulnya adalah bagian yang paling sulit kalau menurut saya ya, karena kalau kita pergi ke penyakit dalam terus berobat hanya masalah GERD-nya itu sebetulnya GERD itu kan dia nggak keluar sendiri gitu loh ya, pasti ada pemicunya. Nggak terus tiba-tiba aku nggak apa-apa, terus tiba-tiba GERD aku nggak apa-apa, tiba-tiba sama kamu, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada pemicunya, dan pemicunya itu sebetulnya yang harus kita cari. Contoh, saya punya pasien GERD berulang. Tadi kan sudah ya contohnya, pasien ternyata hipertiroid gitu ya. Berobat, muter-muter ke seluruh dokter, obat, nggak sembuh-sembuh. Ternyata apa? Tiroidnya. Ada lagi yang karena batu pedu. Ada lagi yang karena menopause. Ya. Dan itu tidak disadari. Gitu. Jadi karena si ibu ini mengalami fase menopause, makanya yang namanya bloatingnya, kembungnya, rasa nggak nyaman perutnya, nyerinya itu terus menerus. Nah, apakah seperti itu harus dengan kita kasih obat mah aja? Ya nggak ngefek gitu ya. Jadi harus diterapi dengan yang namanya obat-obatan untuk membantu supaya kadar estrogennya kembali meningkat. Baru nanti nyerinya bisa membaik. Itu tadi sudah donya. Dus sekarang apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan termasuk diantaranya memilih makanan, pola hidup sehat, berolahraga, turunkan berat badan, dan yang paling penting itu mencari pencetus. Nah, yang nomor 5 ini berarti teman-teman mesti duduk nih sama dokternya. Terus ngobrol lama-lama, soalnya biasanya lama ketemunya. Karena kan kita tuh nggak merasa, aku nih nggak stres, aku nih lo nggak apa-apa gitu ya. Sepertinya nggak stres, nggak stres. Ternyata setelah didudukkan sampai 1 jam dicari, ditanyai A, B, C, D, E, F, G, lama-lama ketahuan. Oh ternyata stres, capek, di rumah nggak ada yang bantu kerja, di rumah nggak ada yang bantu ngerawat anak, gitu kan. Terus habis itu misalnya stres karena long distance relationship, banyak lah pemicunya. Gitu. Banyak banget ya. Jadi apa namanya teman-teman ya, soda banget, soda ini pantang banget ya teman-teman. Soda, kopi udah banyak tadi dokter bilang. Rokok, aduh udah banyak yang rokok sekarang, cewek cowok rokok ya. Rokok nih harus dihindari teman-teman, seperti itu. Jadi kalau mau tahu nih apa yang harus dihindari dan harus dilakukan, itu tadi udah paket lengkap, udah sampai berapa ya tadi ya dokter, sampai lupa. Lengkap banget udah dijelaskan sama dokter Ika. Jadi ini nih selanjutnya yang keempat nih dok, ada pertanyaan dari Gumi. Oke, lucu banget namanya, Gumi. Dok, perlukah dilakukan gastroskopi rutin untuk mengontrol GERD? Perlu nggak dok? Endoskopi rutin ya. Kalau dibilang perlu kan endoskopi rutin, tergantung kasusnya. Kalau misalnya endoskopi rutin itu kita kerjakan misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat keluarga dengan kanker, dan pasiennya sudah mengalami nyeri lambung dan itu berulang, tapi riwayat keluarganya sudah banyak yang kena kanker. Nah itu pasti di endoskopi rutin sama dokternya untuk mengevaluasi jangan-jangan pasien ini juga bisa terkena kanker lambung ya, atau mereka dengan riwayat perdarahan berulang. Nah, itu juga harus endoskopi. Tapi kalau selama kita ini GERD-nya enggak sering-sering banget kumat, terus terkontrol dengan obat gitu ya. Terus habis itu kita masih muda, itu sebetulnya tidak disarankan untuk melakukan endoskopi secara rutin. Karena apa? Yang namanya endoskopi kan masuk kamera ya, masuk ke dalam lambung kemudian kita lihat. Itu kan juga prosedur yang invasif. Kembali lagi, setiap prosedur yang kita kerjakan itu pasti ada resikonya. Jadi biasanya kita akan menimbang, perlu nggak sih pasien ini di endoskopi? Kalau cuma endoskopi hanya untuk melihat, itu sebetulnya kan nggak pas juga ya. Kita mengendoskopi untuk melihat adakah progresnya, adakah sesuatu perburukan penyakit gitu. Jadi case per case, nggak semua di endoskopi. Kalau seperti itu semua pasien lambung di endoskopi dong.
Oke, gitu. Kejawab ya Mbak Gumi-Gumi ya. Oke, gitu ya dok. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih. Nah ini tadi udah nanya dari awal nih dok. Mbak Seja. Oke, Mbak Seja ini nanya, bagaimana mengatasi anak yang kena MAH? Apakah penanganannya sama dengan orang dewasa? Gitu dok. Ya, anaknya ya berapa dulu ya tadi ya? Karena sebetulnya kan untuk anak ini kan agak ini ya, agak kompleks ya. Karena kita harus tahu pemicunya anak ini apa. Contoh, saya kasih contoh. Anak saya sendiri deh. Jadi anak saya itu mengeluh perutnya selalu sakit. Jadi dia walaupun dia sudah makan, ya dia sudah makan sehari itu bisa makan 6 kali walaupun badannya kecil, tapi dia selalu mengeluh perutnya sakit. Ya, saya USG gitu. Saya USG terus habis itu USG-nya bersih. Bahkan saya sampai konsulin ke dokter bedah gitu ya, karena pikirannya biasa overthinking karena mamanya penyakit dalam ya. Jadi semua diperiksa gitu. Apakah saya menemukan sesuatu? Tidak ada, bersih-bersih saja. Tapi anak saya terus mengeluh nyeri perut. Setelah saya dudukkan, diajak ngobrol, ternyata dia stres karena sekolah. Ya, dia nggak ngomong, aku stres karena sekolah, enggak sih. Tapi dari ceritanya saya bisa menangkap bahwa dia merasa tidak nyaman dengan sekolah. Nah, kita sebagai orang tua ya harus bisa mempick up itu. Berarti pemicunya karena itu, gitu ya. Nggak cuma terus anaknya dikasih obat mah. Ya kalau cuma anaknya dikasih obat mah, ya itu nggak akan memecahkan masalah ya, karena akan bisa berulang. Tapi prinsipnya apakah sama obat-obatan yang diberikan pada anak? Ya biasanya kita sama, kita kasih antacid, ya dikasihkan PPI blocker, ya sama aja sih prinsip pengobatannya. Tapi kembali lagi, kita harus tahu pencetusnya apa pada anak-anak. Ya, karena kalau pada anak-anak kan beda ya, nggak kayak orang dewasa. Orang dewasa bisa aneh-aneh, bisa ada batu empedu, bisa ada tumor. Tapi kalau pada anak-anak kan nggak nih. Ya, mereka kebanyakan kita harus evaluasi pola makannya. Apakah mereka mengalami stres, pola hidupnya seperti apa, makannya sudah benar apa enggak, itu dulu yang dicari. Gitu. Ya, semoga menjawab ya, teman-teman. Oke. Oke, jadi itu ya tadi kita sudah pilihkan 5 pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Dokter Ika. Ini selanjutnya kita masuk ke ini penting adalah kuis untuk pembagian hadiah. Oke, kita sebelumnya terima kasih dulu Dokter Ika udah ngejawab pertanyaan dari audiens kita gitu ya Dok ya. Jadi ini kita masuk dulu ke sesi kuis. Oke, kita buka dulu rules-nya untuk kuis. Bisa lagi. Oke, ini kita masuk ke kuis dulu ya teman-teman. Ingat nanti yang menang tebak-tebakan satu untuk dapat satu hadiah Nutipack dan duanya lagi itu untuk yang menebak mitos atau fakta. Makanya tadi kita selalu bilang standby dari awal sampai akhir. Karena untuk mitos dan fakta ini adalah seputar apa yang kita sharing tadi dengan Dokter Ika gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak saya itu dari tadi pasti nggak bisa jawab gitu. Oke. Ini kita masuk ke tebak-tebakan. Pemenangnya ada satu orang. Jadi buru-buruan ya, jangan sampai nanti Mas Andri. Nanti saya kalau kelihatan Mas Andri nggak mau baca nih. Biar jangan Mas Andri terus ya. Mas Andri jokes bapak-bapaknya luar biasa. Oke, ini kita contoh dulu. Contoh latihan pemanasan. Oke, siap-siap. Kita contoh dulu. Pertanyaan pertama. Ayam apa yang luas? Ini contoh ya, ini contoh, tapi harus ikutan dulu untuk tebak, nanti biar lebih ahli. Oke, biar nanti bisa menang. Ayam apa yang luas? Ayam apa yang luas? Oke, kita cek. Ada yang jawab ke ayamku, bukan. Itu ayam ya. Oke, ayam. Aduh ya ampun, ini siapa sih? Kenapa sih? Mbak APT.OP cepet banget dia jawab. Ayam apa yang luas adalah ayam semesta. Ya Allah, freak banget ya sih. Gitu ya teman-teman. Oke, ini contoh pertama. Udah bener ya, ayam apa yang luas? Ayam semesta. Gitu. Oke, ini kita tes sekali lagi. Biar lebih panas dan menggelegar gitu ya jiwa-jiwa bapak-bapaknya. Sayur apa yang terang? Sayur
sayur apa yang terang? Oke, cek. Ada yang jawab? Banyak banget yang jawab ayam semesta udah lewat. Oke, pertanyaan kedua, sayur-sayur apa yang terang? Ayo, siapa yang jawab? Ini masih contoh ya, tapi masih pemanasan. Sayur-sayur apa yang terang? Mana yang jawab? Sayur apa yang terang? Seru. Apa nih Mbak Dwi? Seru apa nih? Seru. Oke, kita tunggu. Sayur-sayur apa yang terang adalah sayuran. No. Aduh, ini masih contoh. Udah ada yang jawab, guys. Felix C4624. Sayur-sayur apa yang terang? Sayur terong. Sayur yang terang adalah sayur terong. Gitu ya, teman-teman. Kenapa sayur yang terang adalah terong? Karena habis gelap terbitlah terong. Astagfirullahaladzim, aku jadi ikutan trik ya habis ini ya teman-teman ya. Ini siapa sih panitianya? Mohon maaf ya. Pertanyaannya kenapa kayak gini? Aduh. Oke. Karena kita udah kasih pemanasan 2, kita akan langsung masuk ke pemenang hadiahnya. Oke. Ini pertanyaan sesungguhnya ya teman-teman. Jadi yang pertama kali, yuk cepet-cepet buruan yang ngejawab, aku akan pantengin dengan seksama, dan mbak-mbak panitia tolong dicek juga ya mbak, siapa nih yang pertama kali jawab. Pertanyaannya adalah, ini udah beneran ya teman-teman, udah nggak panas-panasan karena ini udah panas banget. Oke. Pertanyaannya, buah apa yang kalau huruf O-nya diganti jadi I, nama sayuran? Gimana sih pertanyaannya? Buah apa yang kalau huruf O-nya diganti I, jadi nama sayuran? Buah apa yang kalau huruf O-nya diganti I, jadi nama sayuran? Oke. Mari kita cek siapa yang duluan ngejawab. Ini langsung dapat hadiah ya guys ya. Langsung dapat hadiah 1 box Nutriflex. Gitu. Oke. Buah apa yang kalau O-nya diganti jadi sayuran? Ayo mikir, ayo ngelek. 5 sawi. No. Buah apa yang kalau O-nya diganti. Jadi buah ini ada huruf O-nya. Nah, kalau si O-nya ini diganti jadi I, dia jadi sayuran, nggak jadi buah lagi. Gitu. Oke, kita cek. Oke, ini udah ada yang menang ya guys ya. Oke, sorry yang jawab sawi. Yaitu jawabannya, kita kan tanya buahnya. Yang benar adalah sawo. Oke, ini siapa nih? Mbak Muni _L. Sawo. Ya jawabannya memang benar sawi, tapi buah. Kan pertanyaan buah. Buah apa yang kalau O-nya diganti I jadi sayur? Ya, sawo. Kalau O-nya diganti I jadi sawi. Gitu. Oke, Mbak apa dia menang? Saya lupa. Mbak, nanti tunggu DM aja ya. Udah menang ya. Gitu ya. Oke, kita udah dapat 1 pemenang ya teman-teman ya. Kita dapat 1 pemenang. Terima kasih udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Oke, kita mau masuk ke kuis. Jadi ini yang bisa jawab kuis adalah orang yang dari awal sampai akhir stay tune di kita. Tetap nonton sampai akhir. Jadi dia pasti tahu jawabannya. Gitu ya. Tapi sebelum langsung masuk ke mitos atau fakta, kita mau pemanasan dulu. Pemanasan. Jadi ini contoh ya teman-teman. Contoh. Yuk, cepet-cepetan, lebih cepet lagi. Cepet. Gitu ya. Lebih set gitu. Oke, ini contoh. Tebak-tebakannya adalah mah sama dengan God. Mitos atau fakta? Oke, tadi udah dijelaskan ya. Mah sama dengan God, mitos atau fakta? Tadi udah dijelasin loh. Aduh, kenapa nggak bisa aku aja sih yang menang? Udah tahu kan dia kok yang nanya. Oke. Semoga beruntung. Mbak Nuri ikutan dong. Malah doain yang lain. Lumayan loh ini. Mitos. Oke, jawabannya Mbak Miracle, mah. Mitos. Yang benar, mah sama GERD. Mitos atau fakta? Iya. Mitos, teman-teman. Oke, ini udah. Kok banyak yang jawab fakta sih? Ini mah
sama GERD itu beda ya teman-teman ya. Tadi beda ya, sama dokter Ika dijelasin beda ya. Sebenarnya dia sama-sama masalah asam lambung, tapi sebenarnya gejalanya beda. Kalau GERD sampai ke tenggorokan. Jadi itu tapi tadi masih pemanasan ya teman-teman. Jadi kita masih skip dulu. Ini masih contoh. Nah, sekarang ini udah jam berapa? Udah jam 5 ya. Kita akan langsung masuk ke soal yang fix, yang duluan cepat, yang setat langsung dapat hadiahnya gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke soal mitos pertama, mitos atau fakta yang pertama. Oke. Siap-siap, cepetan, ketik, jarinya dipercepat. Pertanyaan pertama, GERD hanya terjadi pada orang tua. Mitos atau fakta? Oke, kita cek siapa yang jawab duluan. GERD hanya terjadi pada orang tua. Mitos atau fakta? Yuk mbak-mbak dicek siapa yang duluan menjawab dengan benar. Ayo, ini siapa nih? Mbak signalku putus-putus. Oh alah. Ya diupdate dulu. Ini siapa yang duluan jawab? Mbak Tobing. Jawabannya Tobing 9209. Jawabannya mitos. Jawabannya yang benar adalah hanya terjadi pada orang tua. Jawabannya mitos atau fakta? GERD hanya terjadi pada orang tua. Jawabannya mitos. Oke, benar ya. Itu tadi untuk siapa yang saya lupa nih. Nanti bisa cek DM kita langsung follow. Syaratnya harus follow dulu NutriFact Official. Jadi selamat ya untuk yang menang. Udah 2 orang nih. Oh gitu, masuk yang terakhir. Yang terakhir cepet-cepetan. Nanti ketinggalan lagi Mbak Indri, Mbak siapa tadi aku lupa. Cepet-cepetan. Setat. Jawabnya cepat. Ketiknya cepat gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Sayang banget nih hadiahnya. Apanya? Oke. Nah, ini untuk yang terakhir nih dok, ada request nih dari teman-teman. Nanti untuk menjawab apakah benar mitos atau fakta jawabannya, mohon nanti dokter yang menjawab ya dok ya. Boleh ya, dokter Ika? Mitos dan fakta, apa tadi pertanyaan terakhir? Oke, ini yang terakhir, nanti saya bacakan pernyataannya. Nanti setelah ada yang ngejawab, dokter Ika yang akan menjawab apakah itu mitos atau fakta. Gitu ya dok ya? Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi cepet-cepetan, nanti yang menjawab langsung adalah dokter Ika. Nah, pernyataan terakhir. Makan makanan pedas tidak menyebabkan MAH. Mitos atau fakta? Oke dok, kita tahan dulu. Kita tunggu nih siapa yang duluan jawab. Makan makanan pedas tidak menyebabkan MAH. Ayo teman-teman, siapa yang duluan cepet jawab? Kita tunggu, nanti akan dijawab oleh dokter Ika. Ini adalah pemenang terakhir. Pernyataannya tadi, makan makanan pedas tidak menyebabkan MAH. Mitos atau fakta? Siapa nih yang menang? Yang menang. Oke, tadi udah dicatat ya Mbak siapa yang duluan jawab ya? Ini langsung kita serahkan kepada dokter Ika. Sekali lagi kita jawab, kita jelaskan pernyataannya. Kita bacakan pernyataannya. Makan makanan pedas tidak menyebabkan MAH. Jawabannya dok? Makanan pedas bisa menyebabkan MAH. Berarti apa? Mitos? Berarti ada mitos. Oke. Siapa nih yang menang? Oke. Tadi yang menang jawab udah ada ya namanya yang dicatat sama panitia ya teman-teman. Jadi itu tadi hasilnya. Yang terakhir, makanan pedas tidak menyebabkan MAH. Jawabannya dari dokter Ika adalah mitos. Jadi sebenarnya itu makanan pedas berpengaruh banget ya teman-teman. Dari tadi kita bahas gimana sih, masih banyak yang jawab fakta. Gitu. Oke, selesai kita di seri di sesi Q&A udah, kemudian sharing udah, dan kuis juga udah. Nanti teman-teman yang menang mohon ditunggu dan wajib follow NutriFact Official ya teman-teman. Boleh juga follow aku dan juga Mbak lagi, maaf, terlalu muda dan cantik ya teman-teman. Jadi aku pikir manggil Mbak gitu. Dokter Ika. Oke, bisa di follow dokter Ika.
Sebelumnya saya Emma ya dok, terima kasih, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dari tadi udah sharing-sharing ke teman-teman terkait masalah Mark dan GERD, mitos dan faktanya seperti itu. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong dok diberikan closing statement ke teman-teman nih, gitu. Ya, Ya. jadi teman-teman, habis ini kan bulan puasa ya. Jadi tips-tips yang Hmm. kita sharing bersama Mbak Emma, tolong diterapkan ya, supaya bisa menjalankan puasa dengan aman dan nyaman. Kemudian yang namanya MA dan GERD itu bisa sembuh, gitu ya. Kenali apa pemicunya, kemudian jalankan pola hidup yang sehat, maka Anda pasti akan bisa sembuh. Gitu. Seperti itu. Oke, padat dan to the point banget, jelas banget sudah poinnya teman-teman. Sebentar lagi puasa, perhatikan pola makannya, perhatikan jenis konsumsinya, air putihnya, kemudian apa namanya lifestyle kita, gitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya emang tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dokter Ika karena sudah sharing dengan kita sampai akhir. Tapi dok sebelumnya nih, sebelum kita tutup nih live-nya, kita minta tolong ya dok, tadi di awal kita ada apa namanya kesalahan teknis, jadi mohon disimpan live Instagramnya ya dok ya. Oh iya. Boleh minta tolong ya dok. Oke, terima kasih Dokter Ika. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk Talkshow OMG kita pada sore hari ini. Kepada teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih dan selamat karena hari ini Anda sudah investasi otak untuk menjaga kesehatan Anda, gitu ya teman-teman. Apalagi yang untuk menjaga suaminya, Masya Allah gitu. Jadi semoga sharing-sharing ke depannya bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, dan selanjutnya kita masih ada ya rutin 1 bulan 3 kali untuk ngadain talkshow, dan materi-materinya selalu update dan menarik, dan tentunya narasumber yang kita undang itu nggak ada yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya, selalu lebih keren, cakep, dan seperti Dokter Ika asik banget gitu, kita sharing-sharing santai banget gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk kedepannya tetap follow Nutrify Official dan stay tune di akun Instagram Nutrify Official untuk talkshow berikutnya. Sekali lagi saya Emma ucapkan terima kasih kepada Dokter Ika dan teman-teman yang sudah bergabung. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga sehat dimanapun berada. Dadah. Oke dok, nanti mohon disimpan ya dok. Iya, oke. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.